Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami masuk di materi penyuluhan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delviana Rencendo dan teman saya atas nama Sarah Wulandari. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang cara budidaya ikan lele yang mudah bagi pemula. Budidaya ikan lele kini tidak harus dilakukan di kolam tanah. Ada cara efektif mengembangbiakan lele dengan cara mudah, yaitu dengan cara menggunakan terpal. Ikan lele menjadi salah satu jenis ikan air tawar yang dijual dengan harga terjangkau. Meskipun begitu, lele memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam 100 gram ikan lele mengandung 240 kalori, 14,5 gram lemak, 8,5 gram karbohidrat, dan 17,5 gram protein. Selain gizinya yang tinggi, ikan lele juga mudah dibudidayakan di rumah. Berikut beberapa cara budidaya ikan lele dengan terpal yang bisa diikuti oleh pemula. Sebelum saya menjelaskan tata cara budidaya ikan lele menggunakan terpal, di sini terdapat media terpal yang dapat dilihat. Jadi, seperti ini media yang dapat digunakan untuk budidaya ikan lele dalam skala rumahan atau di lahan yang kecil. Dan selanjutnya, sebelum melakukan budidaya ikan lele, kita akan mempersiapkan media kolam yang akan digunakan, yaitu media kolam terpal. Yang pertama, pastikan kolam terpal sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan bilas sampai bersih, kemudian keringkan. Yang kedua, bentangkan terpal hingga berbentuk menyerupai kolam agar bisa terdiri dengan tegak. Terpal bisa disanggah dengan besi atau dibuat dengan susunan batako yang dilapisi terpal. Yang ketiga, isi terpal dengan air hingga setinggi 20-30 cm. Yang keempat, diamkan air di dalam terpal selama 7-10 hari untuk membentukkan lumut dan fitoplankton. Setelah itu ditambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Yang kelima, setelah air siap, tambahkan beberapa irisan daun pepaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam. Setelah media terpal siap digunakan, lalu pemilihan bibit unggul. Dalam pemilihan bibit ikan lele tidak boleh asal. Pilihlah bibit ikan lele yang sehat dan lebih besar. Bibit ikan lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan dan warnanya sedikit lebih terang. Setelah itu, penebaran bibit. Sebelum mulai menebar bibit, kita perlu memisahkan bibit ikan lele yang besar dan yang kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama karena ikan lele bersifat kanibal. Yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan ember berisi bibit ikan lele ke dalam kolam. Diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dari ember menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari. Lalu, pemeliharaan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, kita perlu melakukan penyortiran. Pisahkan ikan lele yang besar dan yang kecil dalam kolam yang berbeda. Kualitas air kolam yang bagus untuk ikan lele adalah berwarna hijau, karena ikan lele dapat bertahan hidup di air yang berlumpur. Jika air sudah berwarna merah, itu menandakan ikan lele sudah dewasa dan siap untuk dipanen. Keadaan kolam juga perlu diperhatikan. Tinggi kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Dan usahakan air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi pakan 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Jenis pakan ikan lele yaitu setrat atau yang disebut juga dengan pelet. Kemudian masa panen ikan lele. Ikan lele bisa untuk dipanen jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit.
Pastikan pengambilan ikan lele dengan menggunakan sarung tangan atau bisa juga menggunakan jaring dan serokan besar. Baik, itu saja materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.